أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah, kita mulai Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral mu'minin, Bapak Ibu rahimakumullah wa iyaya. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, pada kesempatan yang baik ini, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan nikmat kepada kita, nikmat yang sangat banyak. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan juga yang paling agung yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu kenikmatan keimanan dan kenikmatan hidayah, sehingga Allah Subhanahu wa taala menuntun kita kembali pada hal-hal yang baik, khususnya pada majelis ilmu. Dan alhamdulillah kita telah usai pada satu bulan yang mulia. Setelah beberapa pekan kita memiliki waktu libur untuk kita sejenak beristirahat dari beberapa amalan-amalan yang mungkin kita banyak curahkan di bulan Ramadan, berupa amalan-amalan sholat, amalan puasa, dan juga amalan-amalan yang lainnya seperti tilawah, berinfak, dan juga amalan-amalan yang lainnya yang semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita, khususnya pada bulan Ramadan. Dan kita teringat bahwasanya para salafun saleh dulu ketika selesai di bulan Ramadan, beliau saling mendoakan dengan doa taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah senantiasa menerima amalan dari diri kalian maupun dari diri kami. Dan juga para salafun saleh dahulu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala setelah usai dari bulan Ramadan dengan banyak berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan para salafun saleh ketika usai Ramadan itu beliau atau mereka itu berdoa untuk agar amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama 6 bulan setelah usai bulan Ramadan. Sebagaimana 6 bulan sebelum bulan Ramadan mereka berharap dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan. Demikian amalan para salafun saleh ketika berkaitan dengan Ramadan. Ketika usai mereka ingin agar amalannya diterima, dan ketika mendekati bulan Ramadan bahkan kurang 6 bulan mereka sudah merindukan agar mereka dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meminta kepada Allah agar amalan-amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja Nabiuna Ibrahim alaihissalam itu pernah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika beliau meninggikan bangunan Ka'bah.
Jadi Nabi Yuna Ibrahim dan Nabi Ismail anaknya itu mendapatkan satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk meninggikan bangunan Ka'bah. Dan beliau melakukan amal yang mulia tersebut, ya, meninggikan Ka'bah tersebut. Kemudian beliau berdoa, Rabbana taqabbal minna, ya Tuhan kami, terimalah dari kami, innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Jika Nabi Ibrahim, ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 127, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna, dan tatkala Ibrahim itu meninggikan bangunan Ka'bah bersama Ismail anaknya, kemudian mereka berdoa, Rabbana taqabbal minna, wahai Tuhanku, terimalah apa yang dariku. Ini amalan mulia, ya, yang belum tentu setiap orang mendapatkan amalan ini. Ibrahim masih berdoa dengan doa agar ibadahnya yang berupa meninggikan Ka'bah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana dengan kita? Yang mana amalan-amalan kita adalah amalan tidak lebih spesial daripada amalannya Nabi Ibrahim. Tentu kita lebih berhak, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, ada seorang bernama Wuhaib ibnu Rawad. Beliau ketika mendapati ayat ini, beliau mengatakan, ya Khalilar Rahman, wahai kekasih Ar-Rahman. Maksudnya di sini adalah Ibrahim. Beliau mengatakan, tarfa'u qawaida baitir Rahman, engkau padahal adalah orang yang meninggikan bangunan Ka'bah, wa anta musyfiqun, dan engkau itu khawatir, dan engkau itu takut, Allah yataqabbal minka, khawatir bahwasanya Allah tidak menerima amalan yang dia kerjakan. Padahal amalan di sini adalah amalan yang sangat mulia, yaitu meninggikan Ka'bah. Tapi Nabi Ibrahim masih terus berdoa, dan bahkan dikatakan Ibnu Rajab, ketika satu bata diletakkan, Nabi Ibrahim dan Ismail berdoa, Rabbana taqabbal minna. Setiap bata ditinggikan, maka beliau berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ini menunjukkan perlunya, ya, bagi kita semuanya mencontoh Nabi Ibrahim, yang mana mereka berdua itu dengan Ismail ketika melakukan amalan yang mulia pun tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk agar amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lebih-lebih kita, ya, dimanapun dan kapanpun, kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya pada bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada bulan Ramadan kita menyelesaikan tema, yaitu tema tentang tawadhu. Dan pada malam hari ini, ya, sore hari ini, insya Allah kita akan berpindah pada satu tema, yaitu tema besar sebenarnya adalah mukaffiratudz dzunub, ya, mukaffiratudz dzunub, yaitu pembebas, ya, dosa-dosa, amalan yang bisa membebaskan seseorang dari dosa-dosa, ya. Dan diantaranya yaitu at-taubah, yaitu taubat, ya. Diantaranya adalah taubat. Dan taubat ini termasuk akhlak seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana akhlaknya Nabi Adam alaihissalam di hadapan Rabb-nya ketika beliau melanggar apa yang Allah Subhanahu wa taala larang kepada beliau berdua, ya, kepada Adam dan Hawa. Akan tetapi sikap, yakni Nabi Adam alaihissalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap kesalahannya,
meminta Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan satu doa, mengilhamkan satu al-kalimah. Dalam Al-Quran dikatakan al-kalimah, agar beliau berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah mengampuni dirinya. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perasaan kita untuk bertaubat kepada Allah, istighfar kita agar kita bisa memohon ampun kepada Allah, itu murni adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin ya seseorang itu bisa melafadzkan satu istighfar, bisa berperasaan untuk dia ya melakukan pertobatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tak lain kecuali itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Adam. Nabi Adam ketika merasa bersalah, itu awal daripada dia mudah untuk mengucapkan pertobatan dan mudah untuk dalam beliau beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Baqarah ya, ayat 37, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fatalaqqa Adamu mir rabbih kalimatin." Maka Allah Subhanahu wa taala, maka Adam ya menerima kalimat-kalimat dari Tuhannya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan, memberikan ilham kepada Nabi Adam. Kalimatin, sebuah kalimat-kalimat, sebuah doa. Fataba alaih, kemudian Nabi Adam, kemudian Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya Nabi Adam. Innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha penerima taubat dan juga Maha penyayang. Dan doa itu yaitu yang kita ketahui ya, bahwasanya Nabi Adam beserta Hawa berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ada pada surat Al-A'raf ayat 23. Rabbana, wahai Tuhanku, zalamna anfusana, kita telah berbuat zalim dengan diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni diri kami, wa tarhamna, dan juga tidak menyayangi kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami termasuk orang-orang yang merugi. Ini adalah akhlaknya Adam alaihissalam di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang menjadi contoh bagi kita dan tertulis abadi dan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang abadi untuk menjadi contoh bagi kita. Ketika kita melakukan kesalahan, maka kita segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita perlu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya adalah karena tidak ada ya, dari kita kecuali pernah melakukan kesalahan, kecuali pernah melakukan dosa baik disengaja maupun tidak sengaja. Karena kita memang ya, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti pernah melakukan kesalahan. Ya. Karena kita adalah manusia biasa. Bukan seperti Rasul, bukan seperti Nabi. Kalau Rasul ya maksum ya, diberikan jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika melakukan kesalahan segera Rasul ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melakukan kesalahan, atau memang Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu diilhami ya, diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus-menerus dalam ketaatan. Ya, dan kita juga bukan seperti malaikat ya, yaitu la ya'sunallah, yang mereka itu tidak pernah bermaksiat. Kita adalah manusia biasa, penuh dengan kesalahan, dosa dan mungkin ya maksiat ya. Maka kita dibutuhkan ya, dalam kehidupan kita itu mestinya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sebagaimana ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, kullu bani Adam khata, ya. Kullu bani Adam khata. Setiap bani Adam itu salah, khata. Ya, banyak melakukan salah, bukan hanya salah saja, tapi khata, banyak melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang salah itu adalah orang-orang yang bertaubat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Ini menunjukkan bahwasanya kita sebagai anaknya Adam, ya, alaihissalam, yang mana beliau juga pernah melakukan kesalahan, ya, maka kita, ya, disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai hamba yang khata, hamba yang sering melakukan kesalahan. Tetapi bukan berarti salah itu kemudian tidak baik, ya. Bahkan dikatakan wa khairul khata'in, dan sebaik-baik orang yang sering melakukan kesalahan itu adalah at-tawwabun, orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita butuh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar, ya, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu, ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda yang menunjukkan bahwasanya kita ini memang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan kesalahan. Hadis ini riwayat Muslim, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi," dan demi jiwaku yang berada di tangannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan setelah bersumpah, dan demi Allah yang mana jiwaku ini ada di tangannya, laulam tudznibu la zahaballahu bikum, jika engkau tidak berdosa, tidak pernah melakukan dosa. Disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika engkau tidak pernah berdosa, la zahaballahu bikum, sungguh Allah akan meniadakan kalian semua, menghilangkan kalian semuanya. Ini menunjukkan bahwasanya kita akan mendapati pada diri kita berbuat dosa. Seandainya tidak berbuat dosa, la zahaballahu bikum, sungguh Allah akan menghilangkan kalian semua. Wala jaa'a biqaumin yudznibun, dan kemudian Allah mendatangkan satu kaum lagi, kita dihilangkan semuanya dari muka bumi ini. Kemudian Allah mendatangkan kaum selain daripada kita, yudznibun, kemudian dia berbuat salah, fayastaghfirunallah, kemudian mereka beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, fayaghfiru lahum, kemudian Allah mengampuni mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala memang menjadikan manusia ini adalah orang-orang yang pasti melakukan kesalahan. Pasti melakukan kesalahan. Sehingga dengannya mungkin Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan bahwasanya dia mempunyai dosa, merasa bersalah, merasa butuh kepada Allah, kemudian dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayaghfiru lahum, kemudian Allah mengampuni mereka. Dan ini termasuk bagian-bagian daripada yang Allah Subhanahu wa taala berikan jiblahnya itu, berikan fitrahnya itu kepada diri kita. Karena kita adalah manusia tadi, khata'un. Ya. Sehingga dengan itu kita akan merasa tidak mudah ujub. Orang ketika merasa dirinya selalu tidak punya dosa, ya, baru merasa saja, ini baru merasa saja, bukan enggak berdosa sama sekali. Baru merasa saja dia tidak punya dosa, tidak punya kesalahan, pasti akan timbul perasaan ujub pada dirinya. Ya. Apalagi memang benar-benar, ya, dia tidak pernah merasa bersalah, pasti ya, dipastikan dia akan mudah untuk takjub kepada dirinya sendiri, sehingga merasa tidak butuh Allah Subhanahu wa taala, dan merasa dirinya mampu, ya, dengan
dirinya sendiri tanpa pertolongan Allah, tanpa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah saja kita ini adalah manusia biasa, tidak dijamin sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam dijamin dengan maksum, ya, jauh dari dosa, kesalahan. Ketika mendapati pada dirinya kesalahan pada diri Rasul, ditegur langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akan tetapi kita tidak. Kita pasti, ya, punya namanya kesalahan-kesalahan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dijamin maksum, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan, diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwasanya beliau pernah meriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wallahi demi Allah, inni la astaghfirullah, sungguh aku ini beristighfar kepada Allah, wa atubu ilaih, kemudian aku bertaubat kepada Allah, fi yaumin, dalam satu waktu, dalam satu hari, aktsar min sab'ina marrah, lebih banyak daripada 70 kali. Lebih banyak bukan berarti 70 kali terbatas 7. Lebih banyak daripada 70 kali. Itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya beliau masih beristighfar, masih bertobat kepada Allah dalam tiap harinya sebanyak 70 kali. Lebih daripada itu, ya, dari riwayat yang lain, yang tadi itu riwayat Al-Bukhari, yang dalam riwayat Muslim bahkan dikatakan, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayyuhan nas tubu ilallah, wahai manusia, bertobatlah kepada Allah, wastaghfiruh, dan beristighfarlah kepada Allah, fa inni atubu fi yaumin, maka sesungguhnya aku bertobat kepada Allah mi'ata marrah, ya, yaitu 100 kali. Atau bahkan dalam riwayat lain aktsar min mi'ata marrah, lebih banyak daripada 100 kali. Ya. Maka ini adalah bagian daripada contoh-contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam memberikan contoh kepada umatnya. Ya. Selain daripada itu, memang sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala tetap berdoa dengan doa-doa yang kita kenal. Ya, sebagaimana Abu Bakar pernah berdoa meminta ampunan kepada Allah, ya, faghfirli maghfiratan min indik, itu adalah salah satu doa daripada doanya Abu Bakar. Ya Allah, ampunilah dosaku, ya, ya Allah, ampunilah dosaku, berikanlah aku maghfirah dari dirimu. Ya, ini menunjukkan bahwasanya, ya, dibutuhkan lebih banyak pada diri kita untuk bertobat kepada Allah, ya, sebagaimana, ya, lebih butuhnya para sahabat yang sudah dijamin, ada yang sudah dijamin, ya, masuk surga sebagaimana Abu Bakar, beliau juga bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, banyak, ya, dari firman Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang, ya, perintah-perintah bertaubat sebagaimana dalam surat An-Nur ayat 31, wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun, dan bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala seluruhnya, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan kembali, ya, dalam surat At-Tahrim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ditambahi lagi taubatan nasuha. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang murni, yang tidak berharap kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak berharap pandangan manusia, tidak berharap imbalan tertentu, tapi dia taubat karena Allah Subhanahu wa taala. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Semoga Allah membebaskan, menghapus kesalahan-kesalahan diri kalian, wa yudkhilkum, dan Allah memasukkan diri kalian jannatin tajri min tahtihal anhar, memasukkan ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai.
Masya Allah, iya. Jadi di antara janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertaubat adalah dosa-dosanya dihapus, bahkan diganti dengan kebaikan-kebaikan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia termasuk ahli surga. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang bertaubat. Ya. Kemudian dalam surat Hud juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi." Beristighfarlah kalian kepada Tuhanmu, Tuhan kalian, tsumma tubu ilaihi. Kemudian bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bertaubat ini termasuk daripada akhlak di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kenapa taubat ini termasuk akhlak di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Karena sungguh Allah Subhanahu wa taala itu mencintai orang yang bertaubat. Kita kalau mendapati saudara kita akhlaknya bagus, kita akan mudah menerima dirinya, mudah mencintai dirinya. Ada orang kalau berkata, bertutur kata sopan, santun, baik, halus, enak didengar, ya, pasti kita senang. Ya. Nah, ini adalah akhlak antar manusia. Sebagaimana kenapa kita perlu bertobat kepada Allah? Ternyata taubat ini adalah bentuk, ya, Allah senang kepada hambanya. Sudah pertaubatan itu adalah bentuk rasa ilham, ya, kita seseorang itu untuk beristighfar, untuk bertobat, itu adalah bentuk kecintaan Allah kepada hamba. Maka taubatnya hamba itu merupakan bentuk kecintaan Allah, rasa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika mendapati hamba yang bertaubat, maka Allah luar biasa cintanya terhadap orang tersebut. Luar biasa senangnya Allah kepada orang tersebut. Sebagaimana kita senang kepada orang yang jujur, orang yang lembut, orang yang bertutur kata baik, itu kita senang. Maka Allah itu senang kepada hamba yang senang bertaubat dan beristighfar. Ini Masya Allah ada hadis, ya, diriwayatkan dalam Muslim, ya, di Al-Bukhari juga ada, namun kita membawakan dari riwayat Muslim, ya. Permisalan Allah senang kepada seorang yang bertaubat itu adalah sebagaimana ada orang yang kehilangan ontanya, yang di sana diisi makanan, diisi minuman, dan di sana adalah tempat bagaimana dia bisa, atau alat yang dia bisa tunggangi untuk kembali ke tempatnya lagi. Ya, disabdakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, "Lillahi asyaddu farhan." Bagi Allah itu mempunyai sesuatu yang paling menggembirakan. Dikatakan dalam hadis, asyaddu farhan. Ya, sesuatu yang paling menggembirakan bagi Allah itu bitaubi abdihi, dengan taubatnya seorang hamba. Hina yatubu ilaih, ketika seorang hamba itu bertobat kepada dirinya. Min ahadikum, daripada seseorang kana ala rahilatihi bi ardin falatin, ya. Daripada ada seseorang itu berada dalam perjalanan, kemudian dia melakukan perjalanan, akan tetapi ketika dia singgah, ontanya ucul, ontanya hilang. Padahal di dalamnya itu ada ta'amuhu wa syarabuhu, di dalamnya ada makanan, ada minuman. Faya isa minha, karena ini sudah sudah ucul, ya, hilang, dia putus asa, sudahlah, putus asa, mungkin saya tidak akan lama lagi. Menghitung hari, ini kalau nggak minum 3 hari bisa wafat ini. Kenapa? Dia di tengah gurun, ya, falatin tadi, di tengah gurun, dia kehilangan ontanya, perbekalannya, makanannya, kendaraannya, dia sudah tidak punya apa-apa lagi. Ya, kira-kira begitu keadaan orang yang susah, ya, di tengah gurun yang tanpa ada makanan, minuman, dan tunggangan. Namun ketika dia singgah di suatu tempat, ya, ternyata hewannya balik lagi. Tergambar bagaimana senangnya orang yang barusan hilang onta yang berisi makan dan minuman tadi, menghampirinya kembali ontanya. Ya. Fabaina ma huwa kadzalik
maka tatkala dia mendapati hal tersebut, idhuwa biha qaimatan indah, kemudian ada ontanya tadi itu menghampiri dirinya, sampai-sampai karena saking senangnya, qala min syiddatil farah, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda untuk menggambarkan bagaimana senangnya orang yang mendapati itu, sampai-sampai dia salah ucap, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Itu adalah bentuk bagaimana senangnya orang sampai salah ucap, gara-gara saking senangnya mendapati ontanya kembali. Ya, ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka taubat kita ini termasuk akhlak kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, agar kita dicintai Allah. Sebagaimana tadi kita mencintai, kita senang kepada orang yang punya akhlak baik di hadapan kita. Maka pertaubatan kita ini adalah bentuk akhlak kita di hadapan Allah, karena Allah senang dengan pertaubatan kita. Sebagaimana tadi senangnya seseorang mendapati onta yang berisi makanan minuman kembali kepada dirinya sampai dia salah sebut, ya, dengan sebutan Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, ya. Ya Allah, engkau adalah hambaku, ya, ini kata orang yang saking senangnya tadi, wa ana rabbuk, dan aku adalah Tuhanmu, ya. Nah, tapi seperti ini, ya, ini akhta, tidak disengaja. Tapi kalau disengaja, ya hati-hati, ya, seperti ini kalau disengaja maka bisa jatuh kepada kekufuran. Ini menandakan juga bahwasanya kesalahan ucap tidak sampai pada jatuh kepada kekufuran. Akan tetapi jika itu dia yakini dalam hati, ya, tidak ada rasa lupa atau tidak ada rasa yang bisa mempengaruhi jiwanya, artinya dia sadar bahwasanya dia melakukan atau mengucapkan itu, maka waliyadzubillah bisa sampai kepada kekufuran, ya. Taib ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa taubat ini termasuk akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena pertaubatan ini adalah pengakuan bahwasanya kita itu adalah hamba yang butuh ampunan kepada Allah. Butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang Allah Subhanahu wa taala itu senang jika diminta. Jika kita berdoa, kita memohon kepada Allah, Allah senang. Ya. Berbeda dengan manusia. Memang sifat manusia itu adalah tidak sama. Ya. Sifat Allah adalah Al-Khaliq dan kita ini makhluk, tidak sama. Kalau kita mungkin dimintai terus, ya, sekali mungkin tidak apa-apa, tapi 5 kali, 7 kali mungkin akan bosan, bahkan mungkin jengkel. Tapi kalau Allah enggak, Allah senang jika hamba itu merengek, meminta ampun, lebih-lebih meminta ampun, merengeknya itu di sepertiga malam, ya. Berdoa agar dosa-dosanya diampuni, berdoa agar dihapus seluruh, ya, apa yang kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Ini juga termasuk bagian daripada akhlak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya juga pengakuan bahwasanya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ini termasuk akhlak kita kepada Allah, yaitu mentauhidkan Allah dalam hal tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, ya, ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, termasuk bagian daripada yang Allah cintai, yang Allah inginkan pada seorang hamba adalah agar dia senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini bagian daripada yang Allah senangi sebagai bentuk akhlak yang nantinya bisa mendapatkan hapusan dosa, bahkan tingginya derajat atau diganti dengan amal saleh. Ya, dan orang-orang yang bertobat, ya, itu jika dia bertobat, benar taubatnya, ya, nanti kita sebutkan syarat-syarat agar taubatnya diterima, ya. At-taibu minadz-dzambi, orang yang bertobat dari sebuah dosa, kaman la dzanbalah, itu seperti orang yang tidak punya dosa. Ini adalah hadis sahih riwayat Ibnu Hibban. Orang yang bertobat dari dosa itu seperti orang yang enggak punya dosa, ya. Dalam kisah hadis, ya, kisah yang panjang, ada orang, ya, membunuh 99 plus 1 orang, itu masih diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bahkan dalam hadis diceritakan beliau tidak pernah melakukan amal soleh sedikit pun kecuali melangkah ke tempat di mana seorang alim itu menyarankan agar orang tersebut berpindah, berhijrah, tidak lagi menghuni tempat di mana dia banyak melakukan pembunuhan tersebut. Ya. Sampai di tengah-tengah, ya, ternyata ajal menjemput. Ya, sehingga malaikat itu berdebat, ya, takhosum. Malaikat berdebat, ini orang termasuk ahli surga apa ahli neraka? Kalau dilihat dari amalannya dia tidak pernah, ya, punya amal kebaikan, ya, kecuali melangkah ini. Melangkah itu pun masih belum sampai. Akhirnya diukurlah masih lebih dekat mana jaraknya dari tempat di mana dia melakukan dosa itu dari tempat di mana tujuan dia berhijrah. Qadarullah, ternyata dia lebih dekat terhadap tempat dia mau berhijrah dan dimasukkanlah dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masih banyak lagi. Ada orang yang bertaubat, ya. Ada orang yang dengan beramal soleh kecil, tapi Allah ilhamkan agar dia bertaubat, sehingga Allah menjadikan amalan kecil tersebut dan dia bertaubat kepada Allah, dia masuk surga. Menyingkirkan halangan di jalan, kemudian memberikan minum anjing dan seterusnya, itu ada dalam hadis. Allah ilhamkan akhirnya dia bertobat dan masuk surga, ya. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu, ya, kita perlu memperhatikan, ya, syarat-syarat bertaubat agar taubat kita itu termasuk yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Ibnu Hibban tadi. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzanbalah. Ya. Orang yang bertaubat, ya, dari dosa itu seperti tidak punya dosa itu lagi. Ya. Yang pertama adalah an-nadam, menyesal ala al-madhi, terhadap kemaksiatan yang dulu. Ya, dia benar-benar menyesal, bukan di bibir saja, tapi benar-benar ada penyesalan sehingga dia tidak mungkin, ya, atau sangat benci dengan kemaksiatan yang pernah dia lakukan. Ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah al-iqla'u minha wa tarakaha. Dia berlepas diri dan meninggalkan dari kemaksiatan yang sudah dia dapati dan dia lakukan di waktu lalu itu. Dia meninggalkan. Dia meninggalkan. Kemudian yang ketiga adalah al-azam as-shadiq, yaitu keinginan yang jujur, ala ya'ud fiha khaufan minallahi ta'ala. Dia punya azam, dia punya keinginan yang jujur untuk tidak kembali kepada kemaksiatan, khaufan, karena takut minallahi ta'ala, karena takut Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah 3 syarat agar kita bertobat dan tobat itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Ya. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan, ya, batasan kita bertobat dan bagaimana kalau kita melakukan hal yang sama? Karena mungkin namanya orang, ya, tadi dikatakan khata'un, ya, kullu bani Adam khata'un. Kita salah lagi. Maka bagaimana? Ya, tobat lagi. Bagaimana biar bisa terhapus? Harus memenuhi 3 syarat. Walaupun itu adalah pertobatan daripada yang kita jalani. Tapi jangan sampai kita membuat, ya, ibaratnya itu main-main dengan pertobatan kita. Maka sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang ada pada batin dan zahir kita. Maka tobat ini adalah sampai pada, ya, malam yugharqir, ya, selagi nyawa tidak sampai pada kerongkongan. Selama itu maka seseorang akan diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah senang dengan pertobatan seseorang. Selagi, ya, seseorang itu tidak sampai, ya, batas nyawa, ya, sampai kerongkongan, maka selama itu Allah akan terus menerima insya Allah tobat-tobat hamba-hambanya selagi dia menyesal
meninggalkan amalan tersebut dan niat shadiq, niat yang jujur meninggalkan amalan atau dosa-dosa tersebut. Walau terkadang manusia ada salahnya, kemudian dia bertobat kembali, tapi ingat, Allah itu yaghfiru dzunuba jami'ah. Sesungguhnya Allah itu adalah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sebagaimana dalam surat Az-Zumar ayat 53, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hambaku alladzina asrafu, yang mereka itu telah melampaui batas, ala anfusihim, kepada diri mereka sendiri, la taqnatu mir rahmatillah, janganlah mereka itu putus asa dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh putus asa kita ini. Terus kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah itu mengampuni dosa-dosa semuanya. Tapi nanti ada pengecualian. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah itu tidak mengampuni dosa kesyirikan. Dalam ayat ini, yakni Az-Zumar ayat 53, innallaha yaghfiru adz-dzunuba jami'a. Innallaha yaghfiru adz-dzunuba jami'a. Itu pada asalnya. Kemudian ada pengkhususan, kecuali apa tadi Bapak Ibu? Yaitu dosa kesyirikan. Ini tidak bisa Allah ampuni, kecuali dia bertauhid, murni lagi Islamnya, murni lagi dia mengesahkan Allah. Tapi ketika ada kesyirikan, ketika dia menjadikan adanya tandingan di sisi Allah, adanya tandingan, maka Allah tidak mengampuni dosa syirik. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka bisa diambil kesimpulan juga dari surat Az-Zumar ayat 53 ini, bahwasanya pertobatan hamba itu adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah, dan itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengilhamkan untuk kita bertobat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bersegeralah, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya beliau tidak kurang daripada 70 kali bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setiap harinya. Padahal beliau adalah manusia yang maksum, dijamin dari melakukan kesalahan maupun dosa. Maka kita lebih berhak untuk meminta ampun kepada Allah, sebagaimana Rasul juga meminta ampun dan beristighfar kepada Allah lebih daripada 70 kali, bahkan lebih daripada 100 kali. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah pembahasan kita satu tema besar, temanya adalah mukaffiratuz dzunub, hal-hal yang membebaskan, hal-hal yang membatalkan dosa-dosa, menghapus dosa-dosa, Maka nanti kita akan melanjutkan di antara hal-hal yang bisa menghapus dosa-dosa kita, yaitu adalah keimanan seorang hamba, ini juga menghapus dosa. Kemudian sholatnya seorang hamba itu bisa menghapus dosa, termasuk ittiba'nya, mencontohnya beliau, dengan sunnahnya Nabi Muhammad SAW pun bisa menghapus dosa, insya Allah. Insya Allah kita akan teruskan pembahasan ini mukaffiratuz dzunub di pertemuan-pertemuan selanjutnya, insya Allah. Demikian ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ilham kepada diri kita semua untuk senantiasa bertaubat, beristighfar kepada Allah, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amalan-amalan kita, terkhusus amalan kita di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma fiq. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد